Perkenalkan, nama saya Dita Marsila Warmo. Di sini saya akan memaparkan materi tentang variabel penelitian. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu variabel independen. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Misalnya, suatu riset bertujuan untuk menguji kepatuhan diet dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik. Berikutnya, variabel dependen. Variabel terikat adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terlihat merupakan akibat dari variabel bebas. Contoh variabel terikat, pengaruh lingkungan kerja terhadap stres kerja karyawan, dan penyertaan tersebut yang menjadi variabel terikat yaitu stres kerja. Materi berikutnya, variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan variabel bebas dengan terikat. Variabel moderator disebut juga variabel independen kedua. Contoh, hubungan motivasi dan kepatuhan pasien akan semakin kuat bila dukungan keluarga memberikan dukungan dalam pemberian asupan nutrisi sangat baik, dan hubungan akan semakin rendah bila dukungan keluarga kurang memberikan dukungan dalam pemberian pola makan. Baik, kita masuk materi variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel bebas dan terikat, sehingga variabel bebas tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Contohnya bahwa tinggi rendahnya jenjang pendidikan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap kinerja ahli gizi. Variabel antaranya yaitu motivasi ahli gizi. Berikutnya, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel bebas terhadap terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak teliti. Variabel kontrol sering digunakan pada penelitian eksperimental untuk melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Contohnya, pengaruh metode kerja terhadap prestasi kerja karyawan dengan pelatihan sebagai kontrol. Selanjutnya, variabel confounding. Variabel pengganggu atau distorter. Variabel merupakan variabel yang akan mempengaruhi variabel bebas maupun variabel terikat. Contoh, hubungan variabel bebas, pengganggu, terikat. Variabel pengganggu dapat terjadi efek yang ditimbulkan dari variabel yang memiliki risiko tidak kuat dan berhubungan dengan variabel lain yang mempunyai hubungan erat dengan variabel risiko dan efek. Berikutnya, contoh variabel. Variabel independen. Judul penelitian, hubungan pola konsumsi sayur dan buah dengan status gizi anak sekolah dasar di SDN 33 Patalansang, Kabupaten Sinjai. Pola konsumsi sayur dan buah independen. Penjelasan, pola konsumsi sayur dan buah merupakan suatu kebiasaan konsumsi makan dan dimiliki seseorang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang kedua, variabel dependen. Judul penelitian, hubungan pola konsumsi sayur dan buah dengan status gizi anak sekolah dasar di SDN 33 Patalansang, Kabupaten Sinjau. Pola konsumsi sayur dan buah independen, status gizi dependen. Penjelasan, dependen, suatu keadaan tubuh yang disebabkan oleh keseimbangan antara intake dan kebutuhan nutrien sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Yang ketiga yaitu variabel moderator. Judul penelitian, hubungan antara pengetahuan gizi dan kebiasaan konsumsi dan tinggi energi dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Pengetahuan status gizi anak independen, kebiasaan konsumsi hingga jalan tinggi energi pada anak, variabel moderator, status gizi anak dependen. Yang keempat yaitu variabel intervening. Judul penelitian, pengaruh pola asuh ibu dan pola konsumsi pangan terhadap status gizi anak usia balita di wilayah kerja Puskesmas Wagli Kelibang, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Pola asuh ibu independen, pola konsumsi pangan intervening, status gizi independen. Yang kelima yaitu variabel kontrol. Judul, pengaruh agresivitas pajak terhadap corporate social responsibility dengan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan lever rate sebagai variabel kontrol. Agresivitas pajak independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, lever rate kontrol, corporate social responsibility dependen.
Yang keenam yaitu variabel confounding, judul penelitian hubungan tingkat keparahan karies gigi dengan status gizi siswa kelas 2 SDN 01 Ciangsana, Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor tahun 2010. Tingkat keparahan karies gigi, status gizi, tingkat konsumsi karbohidrat, tingkat konsumsi protein. Baik, kita masuk bagian soal kasus. Kasus pertama, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh konsumsi fast food terhadap obesitas pada remaja. Namun ia juga mengukur aktivitas fisik agar hasil tidak bias. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah A. Konsumsi fast food, B. Obesitas, C. Aktivitas fisik, D. Usia remaja, E. Jenis kelamin. Jawaban C. Aktivitas fisik. Pembahasan, aktivitas fisik dapat mempengaruhi obesitas sehingga perlu dikendalikan agar hubungan antara konsumsi fast food independen dan obesitas dependen tetap valid. Soal kasus kedua yaitu studi tentang konsumsi sayur dan buah dengan daya tahan tubuh mahasiswa menunjukkan bahwa stres akademik dapat mempengaruhi pengaruh tersebut. Variabel moderator dalam penelitian ini adalah A. Konsumsi sayur dan buah, B. Daya tahan tubuh, C. Stres akademik, D. Usia mahasiswa, E. Jenis kelamin. Jawaban C. Stres akademik. Pembahasan, stres akademik memperlama atau memperkuat hubungan antara konsumsi sayur buah independen dan daya tahan tubuh dependen sehingga menjadi variabel moderator. Soal kasus ketiga yaitu seorang ahli gizi meneliti hubungan pola konsumsi minuman berpemanis dengan kadar gula darah. Ia menduga bahwa riwayat keluarga dengan diabetes dapat memperkuat hubungan tersebut. Variabel moderator adalah A. Pola konsumsi minuman pemanis, B. Kadar gula darah, C. Riwayat keluarga diabetes, D. Aktivitas olahraga, E. Usia responden. Jawabannya C. Riwayat keluarga diabetes. Pembahasan, riwayat keluarga diabetes bisa memperkuat atau memperlemah pengaruh pola konsumsi minuman berpemanis terhadap kadar gula darah sehingga menjadi variabel moderator. Baik teman-teman, sekian dari materi saya. Kita akan lanjut dengan materi kedua. Terima kasih. Halo semuanya, kita masuk bagian materi kedua yaitu menentukan rumus sampel dalam penelitian. Materi pertama yaitu rumus Sovlin. Rumus Sovlin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti, yang dimana rumusnya N sama dengan N dibagi 1 ditambah N kuadrat, dimana N ukuran sampel, N ukuran populasi, E persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 2%. Berikutnya rumus Wibisono. Rumus Wibisono adalah teknik pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang sangat besar dan tidak terbatas sehingga jumlah sampel tidak diketahui dan dipastikan. Maka peneliti menggunakan penentuan populasi dengan rumus Wibisono yang dimana N sama dengan dalam kurung Z alpha per 2 kali sigma dibagi E kemudian dikuadratkan. N jumlah sampel seluruhnya, Z skor standar, alpha standar deviasi, sigma standar deviasi, E tingkat kesalahan. Selanjutnya rumus Taro-Yamane. Rumus Taro-Yamane merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel dalam penelitian dengan cara mengurangi efek bias dari populasi yang besar, yang dimana rumusnya yaitu N sama dengan N dibagi dalam kurung N dikali D kuadrat ditambah 1. N ukuran besar minimal sampel, N jumlah populasi setelah yang diketahui, D tingkat ketepatan presisi yang dikehendaki dan ditetapkan. Berikutnya rumus Isaac dan Michael. Apabila jumlah populasi dalam satu penelitian dipandang terlalu besar oleh peneliti, maka tidak perlu dilakukan penelitian pada keseluruhan anggota populasi sasaran, namun cukup dilakukan penelitian pada bagian populasi, yang dimana rumusnya yaitu S sama dengan lambda kuadrat dikali N dikali P dikali Q dibagi dalam kurung D dikuadratkan dikali dalam kurung N dikurang 1 ditambah lambda kuadrat dikali P dikali Q. S jumlah sampel, N jumlah populasi, lambda C kuadrat nilainya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan, P peluang besar, Q peluang salah, D derajat akurasi yang diekspresikan sebagai proporsi. Baik, berikutnya kita masuk bagian rumus cross-seksional. Jumlah sampel untuk studi cross-seksional dalam penelitian ini dihitung menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau klaster, yang dimana rumusnya N sama dengan dalam kurung J1 dikurang alpha per 2 kuadrat dikali P dikali dalam kurung 1 dikurang P dikali N dibagi dalam kurung D kuadrat dikali kurung N dikurang 1
ditambah dalam kurung J1 dikurang alfa per 2 kuadrat dikali P dikali dalam kurung 1 dikurang P. Keterangannya N besar sampel, P perkiraan proporsi atau prevalensi pada label dependen pada populasi 0,05, Z1 dikurang alfa per 2, statistik Z alfa sama dengan 5%, maka nilai Z sama dengan 1,96. J delta presisi absolut diinginkan kedua sisi proporsi ditambah atau kurang 5%. N jumlah populasi 158. Rumus case control adalah rumus yang digunakan untuk mencari dasar sampel, terutama jika menggunakan ukuran proporsi, yang dimana rumusnya N1 sama dengan N2 sama dengan dalam kurung siku Z1 dikurang alfa per 2 dikali akar dari 2P dikali dalam kurung 1 dikurang P ditambah Z1 dikurang beta dikali akar dari P 1 dikali dalam kurung 1 dikurang P1 ditambah P2 dikali dalam kurung 1 dikurang P2 tutup kurung siku dikuadratkan dibagi dalam kurung P1 dikuadrat dikurang P2 kuadrat, yang dimana keterangannya N1 sama dengan N2 besar sampel minimum, Z1 dikurang alfa per 2 nilai distribusi normal baku pada alfa tertentu, Z1 dikurang beta nilai distribusi normal baku, P1 sama dengan proporsi pada kelompok kasus, P2 sama dengan proporsi pada kelompok kontrol. P1 sama dengan buka kurung OR tutup kurung P2 dibagi buka kurung OR tutup kurung P2 ditambah buka kurung 1 tambah P2 P sama dengan P1 tambah P2 dibagi 2. Rumus cohort, yang dimana pada penelitian cohort yang dicari adalah jumlah minimal untuk kelompok exposure dan no exposure atau kelompok terpapar dan tidak terpapar, yang dimana rumusnya N sama dengan 2 dikali dalam kurung 2 dalam kurung J1 dikurang alfa per 2 ditambah J1 dikurang beta kuadrat dikali sigma kuadrat dibagi dalam kurung U1 dikurang U2 kuadrat. Keterangannya N jumlah sampel tiap kelompok, Z1 dikurang alfa per 2 dinilai pada distribusi normal standar yang sama dengan tingkat kemaknaan. Alfa untuk alfa sama dengan 0,05 adalah 1,96. Z1 dikurang beta nilai pada distribusi normal standar yang sama dengan kuasa atau power sebesar diinginkan untuk beta sama dengan 0,10 adalah 1,28. Sigma standar deviasi kesudahan atau outcome U1 min outcome kelompok tidak terpapar, U2 min outcome kelompok terpapar. Baik, kita masuk dengan rumus eksperimen, yang dimana menurut Supranto C2000 untuk penelitian eksperimen dengan rancangan acak lengkap acak kelompok atau faktorial secara sederhana dapat dirumuskan buka kurung T dikurang 1 tutup kurung buka kurung R dikurang 1 tutup kurung lebih dari 15, dimana T banyaknya kelompok perlakuan, C sama dengan jumlah replikasi. Rumus K dan Deal. K dan Deal 1992 berpendapat bahwa sampel haruslah sebesar-besarnya. Pendapat K dan Deal 1992 ini berasumsi bahwa semakin banyak sampel yang diambil, maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digenerasi. Namun ukuran sampel yang diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Jika penelitian bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi. Jika penelitiannya korelasional, sampel minimalnya adalah 30 subjek. Rumus Roska memiliki persyaratan tata ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut. Di 2020, ukuran sampel yang layak dalam penelitian ini antara 30 sampai 500. B. Bila sampel dibagi dalam kategori, misalnya pria dengan wanita dan lain-lain, maka jumlah anggota sampel setiap kategori sedikitnya 30. C. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Contohnya variabel peneliti ada 5. Atau variabel bebas ada 4 dan variabel terikat ada 1, maka jumlah anggota sampel adalah 10 dikali 5 sama dengan 50. Di untuk penelitian eksperimen yang sederhana, jika menggunakan kontrol eksperimen yang ketat, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Rumusnya yaitu N sama dengan N dikali lebih N dikali kurang 10. Keterangannya N variabel kurang 10 dikali paling kecil 10. Baik, kita masuk dengan rumus Craigie dan Morgan. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi yang sedang teliti. Rumusnya yaitu N sama dengan C kuadrat dikali N dikali P dikali dalam kurung 1 dikali P dibagi dalam kurung N dikurang 1 dikali D kuadrat ditambah C kuadrat dikali P dikali dalam kurung 1 dikurang P. Keterangannya N ukuran sampel, N ukuran populasi,
C kuadrat sama dengan nilai C kuadrat, D sama dengan kadar pendungaan, P sama dengan proporsi populasi. Baik teman-teman, kita masuk dengan soal kasus pertama, yaitu peneliti gizi ingin meneliti hubungan asupan energi dan status gizi dengan tingkat kebugaran mahasiswa. Jumlah variabel penelitian sama dengan 4, yaitu asupan energi, protein, IMT, kebugaran. Menurut aturan Roscoe, jumlah sampel minimal adalah A20, B30, C40, D50, E60. Jawabannya adalah D50. Pembahasannya, menurut Roscoe, sampel minimal sama dengan 10 dikali jumlah variabel. Jumlah variabel sama dengan 40. 10 dikali 4 sama dengan 40. Untuk penelitian multivariat, disarankan lebih sehingga minimal 50. Kita masuk soal kasus kedua. Seorang mahasiswa gizi meneliti hubungan konsumsi makanan cepat saji dengan kejadian obesitas. Ia ingin menggunakan desain case control. Rasio kasus dan kontrol yang dipilih adalah 1:2. Hal ini bertujuan agar A. jumlah sampel lebih kecil, B. power penelitian lebih tinggi, C. tingkat signifikan lebih besar, D. margin of error lebih kecil, E. populasi lebih presentatif. Jawabannya B. power penelitian lebih tinggi. Pembahasan, pada penelitian case control menambah jumlah kontrol dibanding kasus, misalnya 1:2 atau 1:3, dapat meningkatkan kekuatan statistik atau power tanpa menambah jumlah kasus. Baik, kita masuk soal terakhir, yaitu kasus ketiga. Dalam penelitian tentang kepatuhan konsumsi tablet Verum pada remaja putri, peneliti tidak mengetahui jumlah pasti populasi. Rumus yang tepat digunakan adalah A. Soflin, B. Taroyamane, C. Wibisono, D. Gay atau Daniel, E. Roscoe. Jawabannya C. Wibisono. Pembahasan, rumus Wibisono digunakan bila ukuran populasi tidak diketahui secara pasti dengan asumsi standar deviasi sigma sama dengan 0,25. Baik teman-teman, demikian dari hasil materi saya. Terima kasih saya ucapkan. Bye-bye.